Terima kasih Anda masih menyaksikan program Berita Jawa Timur bersama saya Imam Fawaid. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama kami di antaranya. 1 dari 2 korban terseret banjir bandang di Tulungagung ditemukan meninggal. Polisi menyelidiki kasus tewasnya remaja di Ponorogo saat latihan silat. Lokasi peternakan di Gresik diterjang banjir luapan sungai, warga bergotong royong menyelamatkan puluhan kambing. Satu dari 2 korban hilang hanyut terseret banjir bandang di Tulungagung ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di perairan Waduk Wonorejo sekitar 12 km dari titik kejadian kecelakaan. Pencarian hari ketiga, Eti Puspitasari, warga desa Samar, kecamatan Pagerwojo, Tulungagung yang dilaporkan hilang terseret banjir bandang di desa setempat ditemukan meninggal dunia. Jasadnya ditemukan di perairan Waduk Wonorejo, kecamatan Pagerwojo, Kamis pagi. Jenazah korban pertama kali diketahui warga yang sedang memancing, berjarak sekitar 12 km dari muara Sungai Bodeng. Jenazah dievakuasi tim SAR gabungan dan relawan. Selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung guna keperluan visum. Pada tubuh korban ditemukan luka di bagian dahi. Luka tersebut terjadi setelah korban meninggal, diduga akibat terbentur batuan sungai. Untuk lokasinya di sekitar jarak 6 km kalau dari LKK. Dari lokasi kejadian musibah itu sekitar 6 km. Terus yang untuk si anaknya gimana? Kalau untuk anak sampai saat ini belum ada titik terang, tapi kami melanjutkan operasi hari ketiga ini untuk target 1 korban yang belum ditemukan tersebut. Diterjun berapa tim? Untuk tim hari ini dibagi menjadi 5 tim. Jadi 3 perahu karet, terus 1 perahu speedboat dan selebihnya penyisiran darat. Sebelumnya, Senin sore korban bersama putrinya Naswa Hera Ramdhani usia 7 tahun dilaporkan hilang hanyut terseret air bah saat melintasi jembatan di dusun Sendang Bedok, Desa Samar. Sampai dengan Kamis siang, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Seorang pria ditemukan tewas membusuk di gubuk area persawahan di Tuban. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang beraktivitas di area persawahan. Warga desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Rabu sore dikejutkan dengan penemuan mayat pria di gubuk area persawahan. Korban diketahui bernama Darkan, berusia 58 tahun, warga Dusun Juwet, Desa Magersari. Kejadian bermula saat warga mencium bau busuk yang menyengat di sekitar gubuk. Setelah ditelusuri, bau ternyata berasal dari mayat korban yang berada di antara puing reruntuhan kayu gubuk. Warga setempat terakhir kali melihat korban sekitar 3 hari yang lalu. Dari warga itu ada bau yang aneh gitu loh. Nah, kebetulan di situ ada gubuk tapi posisinya rubuh. Gubuk yang di sawah berbentuk rumah kecil atap genteng ya. Bukan atap sing dari jerami, atap genteng. Nah, setelah dibuka bareng-bareng ternyata di situ ada mayat dan diidentifikasi itu gubuk itu milik Pak Daram. Pak Daram itu warga Dusun Juwet RT 4 RW 7. Nah, ternyata benar di situ ada alat-alat, kemungkinan ini kan hari Minggu diperkirakan. Hari Minggu berarti sampai sekarang 3 hari ya. 3 hari gitu. Polisi yang datang ke lokasi tidak menemukan unsur penganiayaan. Dugaan sementara korban tewas akibat tertimpa reruntuhan kayu gubuk yang rapuh. Jenazah langsung dimakamkan oleh warga setempat lantaran korban hidup sebatang kara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Seorang pria di Jember yang terpergok mencuri tabung gas LPG babak belur menjadi bulan-bulanan warga. Belum puas, massa yang emosi juga membakar motor bebek pelaku hingga hangus. Emosi warga desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Jember tak terbendung usai memergoki seorang pria berinisial RM yang diduga mencuri tabung gas LPG. Tanya memukuli pelaku hingga babak belur, warga juga nekat membakar motor milik pria berusia 34 tahun itu. Dalam hitungan menit, motor hangus, nyaris tersisa kerangka saja.
Untungnya pelaku warga desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Jember itu segera diamankan polisi sehingga nyawanya terselamatkan. Hasil pemeriksaan pelaku ternyata berstatus residivis kasus pencurian tabung gas LPG 3 kg yang ada di warung-warung pinggir jalan. Dalam aksinya kali ini, pelaku tertangkap tangan oleh warga yang sejak awal curiga dengan gerak-geriknya sebelum beraksi di sebuah warung. Masa pun langsung menangkapnya begitu pelaku masuk ke dalam warung dan menggondol tabung gas LPG 3 kg. Polsek Gumukmas telah mengamankan pelaku yang diduga telah melakukan pencurian tabung gas. Jadi pada awalnya pelaku ini mundar-mandir di depan toko, kemudian mengetahui bahwa di toko itu tidak ada penghuninya, langsung mengambil tabung gas. Karena korban ini mengetahui kecurigaan pada pelaku, kemudian korban ini meneriakkan kepada pelaku maling-maling. Kemudian dari masyarakat ada yang mendengar, langsung mengamankan pelaku tersebut. Selain tabung gas melon, polisi juga menyitar motor pelaku yang kondisinya gosong dibakar massa. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Seorang remaja di Ponorogo tewas saat mengikuti latihan pencaksilat. Dalam pemeriksaan ditemukan luka di telinga dan kaki korban. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Tim forensik Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo melakukan visum kepada jenazah MP, usia 16 tahun warga Jetis Ponorogo yang tewas saat latihan silat di halaman kantor Desa Josari, Ponorogo, Selasa malam. Dari hasil visum luar, petugas menemukan luka pada telinga kiri pelajar yang masih duduk di bangku kelas 1 SMK. Bahkan terdapat memar di salah satu kaki korban. Namun pihak rumah sakit belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban, apakah karena pukulan atau disebabkan penyakit asma yang sudah lama diderita korban. Dari pemeriksaan ada sedikit luka di telinga kiri, kemudian ada juga luka di kaki kiri, kemudian dua telinga agak membiru. Itu dugaan sementara karena pukulan atau dihantam benda tumpul atau seperti apa, Pak? Kita belum jelas, jadi itu yang hasil pemeriksaan, kita belum jelas. Polisi terus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait penyebab pasti kematian siswa pencak silat ini dengan mengecek lokasi tempat latihan dan memintai keterangan teman korban. Dan rutin malam Rabu, malam Jumat sama malam Minggu. Kalau terdapat luka itu kena apa sih? Kita tidak bisa menyimpulkan lukanya kena apa, karena itu kan nanti bunyinya di visum. Jadi ini polisi masih melakukan penyelidikan dan ya terkait ini. Jadi untuk penyelidikan masih sampai hari ini dilakukan oleh Polres. Untuk perkembangannya ya nanti sama-sama kita tunggu. Kasus ini ditangani penyidik dari Satreskrim Polres Ponorogo. Sementara jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Seorang kakek di Banyuwangi ditangkap polisi setelah memerkosa tetangganya yang masih berusia 13 tahun. Korban pasrah di ruda paksa sebab pelaku mengancam akan mendatangkan hantu genderuwo jika korban menolak hasrat pelaku yang sudah berusia 79 tahun. Pelaku berinisial RM, warga Kecamatan Kali Baru, Banyuwangi. Pria renta berusia 79 tahun itu hanya bisa pasrah digelandang ke ruang penyidik unit Renakta Satreskrim Polresta Banyuwangi. Pada polisi, RM mengakui perbuatannya memperkosa tetangganya yang berusia 13 tahun pada bulan Februari lalu. Perilaku asusila itu akhirnya terbongkar setelah korban memberanikan diri melaporkan apa yang menimpanya ke orang tua. Peristiwa bermula saat Februari lalu korban bermain bersama teman-temannya di sekitar kebun.
Pelaku kemudian datang dan meminta tolong korban untuk menemaninya ke dalam kebun mencari daun talas dengan imbalan Rp100.000. Saat di dalam kebun yang sepi, korban diperkosa oleh pelaku. Korban yang awalnya menolak hanya bisa pasrah karena pelaku mengancam akan mendatangkan gondoruo. Pelaku juga mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan itu kepada orang lain. Jadi kalau tidak mau menuruti apa kata pelaku, maka akan dipanggilkan setan atau genderuwo, yang mana kemudian korban merasa takut dan akhirnya pasrah, yang pada akhirnya pelaku menyetubuhi korban, dan akhirnya setelah dilakukan persetubuhan untuk korban juga diancam agar tidak melaporkan kepada orang tuanya. Selain menangkap pelaku, polisi mengantongi bukti visum dari rumah sakit serta menyita beberapa pakaian korban untuk dijadikan alat bukti. Pelaku dijerat polisi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya mencapai 15 tahun kurungan penjara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. 20 kambing yang akan dijadikan hewan kurban nyaris hanyut disapu banjir luapan Bengawan Solo di Dusun Karangpoh, Kabupaten Gresik. Beruntung pemilik bersama warga beramai-ramai langsung mengevakuasi puluhan kambing tersebut ke tempat yang lebih aman. Puluhan ekor kambing milik Ali Fauzi ini nyaris tenggelam saat Sungai Bengawan Solo meluap di Desa Bungah, Kabupaten Gresik. Agar tidak terbawa arus, pemilik dan warga beramai-ramai mengevakuasi hewan ternak menggunakan perahu karet milik BPBD. Usai berhasil dievakuasi, puluhan kambing ini kemudian dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Kambing milik Ali Fauzi ini hanyut akibat kandang berada di dekat bantaran sungai, sehingga saat Sungai Bengawan Solo meluap, dirinya tidak bisa berbuat banyak saat air menyapu kandang ternaknya. Ini taunya dari mana, Pak? Kok bisa tiba-tiba dievakuasi, Pak? Kambingnya? Airnya itu datang secara tiba-tiba. Biasanya itu yang tahun kemarin itu ada istilah peringatan ketinggian air segini. Dan kemarin itu nggak ada. Kemarin itu langsung datang, gitu saja. Lalu untuk jumlah hewan sendiri yang dievakuasi berapa, Pak, jumlah, Pak? Kemarin itu ada 20 ekor, sebagian ada di Desa Duku, sebagian tak bawa ke sini. Untuk menghindari kejadian serupa, Ali Fauzi akan memindahkan peternakan kambing jauh dari bantaran sungai. Muhammad Khodim melaporkan dari Gresik. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Berita Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.